Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Jumpa lagi bersama saya Lulu Sehan, tentunya masih di Putri Mojopahit dengan edukasi sederhana namun menggigit. Ya sahabatku yang kucintai, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bernasib baik. Ya sahabatku, saya menemukan sebuah kisah yang harusnya kisah ini dinikmati bersama-sama. Khususnya kepada kita semuanya yang bangga memiliki seseorang sosok yang punya keberanian dan punya strategi perhitungan yang sangat tepat untuk sebuah bangsa dan negara. Baik sahabatku semuanya, di sini saya akan berbagi sebuah kisah kepada sahabat-sahabatku semuanya tentang sebuah kisah yang tidak terpublish. Kisah yang tidak diketahui oleh publik, tetapi hari ini saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabatku semuanya. Baik sahabatku, sebuah kisah tentang sesuatu yang tidak terpublik dan tidak disadari oleh masyarakat Indonesia. Salah satu keberhasilan utama Bapak Jokowi di periode keduanya adalah tidak menerapkan lockdown saat pandemi COVID-19 yang lalu. Padahal orang-orang di sekeliling Jokowi, orang-orang yang sekarang asyik berjoget gemoy, orang-orang yang menyeruakan wacana 3 periode, saat itu banyak yang mendesak Jokowi untuk menerapkan sistem lockdown. Di saat desakan lockdown sangat kuat menerpa Jokowi, ada seseorang yang menelpon Bapak Jokowi. Orang itu berkata, mohon izin Pak Presiden, kalau bisa kita cari cara selain lockdown. Dan kalaupun pemerintah pusat menerapkan lockdown, kami minta izin untuk tidak mengikuti. Jokowi bertanya, apa alasannya menolak lockdown? Si penelepon pun menjawab, kami tidak siap Pak. Saat lockdown diumumkan, warga kami pasti akan bergegas memburu 3 hal. Yang pertama, beras. Yang kedua, sembako. Dan yang ketiga adalah uang tunai. Setelah kami cek di pasar-pasar, di gudang Bulog, stok persediaan beras tidak cukup apabila ada ras pembelian. Demikian juga dengan sembako. Kami sudah cek persediaan minyak, mie instan, gula, telur, dan lain-lain sama juga. Akan kurang. Para produsen pun tidak memiliki cukup bahan baku dan waktu untuk kembali mengisi stok gudang. Sehingga ketika lockdown diberlakukan, ketika masyarakat ras memborong beras dan sembako, persediaan langsung menipis. Sehingga otomatis harga-harga akan melambung naik. Masyarakat akan semakin panik dan akhirnya chaos, Pak. Lalu mengenai uang tunai, kami sudah mendata ada beberapa ATM di tempat kami. Berapa total isi ATM dan seberapa cepat kemampuan pihak bank untuk kembali mengisi ATM ketika kosong. Hasilnya, kami mendapati bahwa akan ada kekurangan stok uang tunai di daerah kami. Itu juga akan menimbulkan kepanikan masyarakat dan akhirnya chaos karena tidak bisa mengambil uang miliknya sendiri yang mereka simpan di bank. Dan kepanikan yang berpotensi menimbulkan chaos tersebut
tidak akan hanya terjadi di daerah kami, Pak, tapi juga di daerah-daerah lain yang keadaannya kurang lebih sama, bahkan lebih buruk dari kami. Untuk itulah, Pak, kami mohon agar Pak Presiden tidak menggubris maraknya usulan untuk menerapkan lockdown. Mendengar masukan berdasarkan data detail hasil survei lapangan tersebut, Jokowi akhirnya tidak jadi menerapkan lockdown dan memilih sistem pembatalan sosial. Secara langsung, si penelpon telah membimbing Jokowi mengambil keputusan terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, penelpon tersebut adalah Bapak Ganjar Pranowo, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar, sang pejuang nasib rakyat. Itulah sekelumit cerita yang tidak terpublish dan saatnya masyarakat mengetahui tentang Bapak Ganjar Pranowo yang ternyata diam-diam di balik itu banyak berkontribusi untuk bangsa dan negara, bukan hanya sebatas pemerintahan daerah, tapi memikirkan juga untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabatku semuanya, mau yang bagaimana yang kalian pilih? Kalau bukan yang berpihak pada rakyat. Salam 3 jari dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sebarkan sebanyak-banyaknya. Jika Anda suka dengan apa yang kami suguhkan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dukung terus channel Putri Mojopahit dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.